SI576 mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini merupakan pendaratan darurat di mana akibat dugaan ancaman bom, seluruh penumpang telah dievakuasi ke ruang tunggu internasional untuk memastikan keselamatan mereka. Informasi awal yang didapat, saudara, ini menyebutkan bahwa pesawat yang terbang dari Jeddah dengan tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menerima pesan mencurigakan yang diduga sebagai ancaman bom saat sudah mengudara. Pesawat mendarat sekitar pukul 10:55 waktu Indonesia Barat di Bandara Kuala Namu. Sesaat setelah pendaratan, saudara, ini seluruh penumpang langsung dikeluarkan dari pesawat dan diamankan di ruang tunggu internasional. Tadi juga jurnalis Kompas TV, Dedi Tarigan, yang memantau di lokasi menyebutkan para penumpang ini tengah didata dan masih menunggu dari polisi yang tengah bertugas untuk menyisir terkait dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Air Jeddah menuju Jakarta. Tim penjinak bom dari Brimob dikerahkan untuk menyisir seluruh bagian pesawat guna memastikan tidak ada bahan peledak ataupun ancaman lainnya. Saudara, polisi juga sudah memberikan sedikit keterangan terkait dengan insiden ini, di mana Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, mengatakan kepada jurnalis bahwa pesawat ini mendarat secara darurat setelah mendapatkan ancaman bom. Ancaman diterima oleh pilot ketika sudah berada di udara usai lepas landas dari Jeddah tujuan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, pilot memutuskan untuk mendarat secara darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi juga menyebutkan bahwa pendaratan dilakukan sekitar pukul 10:55 waktu Indonesia Barat, dan seluruh penumpang terpaksa dievakuasi dari pesawat ke tempat ruang tunggu internasional. Sementara, saudara, saat ini petugas Brimob terus melakukan penyisiran, karena memang kalau kita lihat pesawat ini berpenumpang 442 penumpang plus awak pesawat dengan jenis pesawat yang cukup besar, sehingga memang penyisiran membutuhkan waktu yang cukup lama. Tadi jurnalis Kompas TV, Dedi Tarigan, yang berada di lokasi, menyebutkan bahwa area sekitar pesawat ini terparkir sudah steril ketika petugas ataupun polisi tengah menyisir dugaan ancaman bom yang berada di pesawat Saudi Air Jeddah ini. Sementara itu, saudara, terkait dengan para penumpang yang disebutkan tadi, lebih dari 400 orang merupakan jemaah haji asal Indonesia yang terbang dari Jeddah, Arab Saudi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana para penumpang ini sudah diamankan ataupun dievakuasi di ruang tunggu internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Masih dicari informasi kapan para penumpang yang merupakan jemaah haji Indonesia ini akan melanjutkan perjalanan dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang ke Jakarta, ataupun tepatnya ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Masih dicari informasi karena memang ada dua kemungkinan melanjutkan perjalanan ataupun penerbangan dengan pesawat yang sama, Saudi Air Jeddah. Artinya harus menunggu rampungnya penyisiran yang dilakukan oleh tim Brimob. Atau yang kedua adalah dengan menggunakan maskapai lainnya untuk melanjutkan perjalanan dari Sumatera Utara menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Apakah hal ini sudah
dapat dipastikan, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Dedi Tarigan, di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Dedi? Yan? Jadi apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan para penumpang ini? Akan seperti apa mereka melanjutkan perjalanan ke Tangerang ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta nantinya? Apakah menggunakan pesawat yang sama ataukah menggunakan maskapai lainnya? Apakah ada informasi tersebut yang Anda dapatkan? Ya, Yan, saat ini memang dari pihak bandara dan juga beberapa stakeholder dari pihak pemerintahan maupun dari pihak kepolisian dan TNI, bahwasanya upaya pemulangan itu masih dalam proses didiskusikan dan dirapatkan saat ini. Jadi informasi yang kita dapatkan itu masih membutuhkan waktu juga karena kan keputusannya apakah nanti memakai pesawat ini kembali atau memakai maskapai pesawat lain itu masih dalam proses yang sedang dibicarakan sampai saat ini ya. Jadi apabila kita melihat jenis pesawat ini begitu ya dengan penumpang lebih dari 400 orang, artinya ini pesawat yang cukup besar begitu dan membutuhkan waktu bagi tim Brimob untuk melakukan penyisiran. Apakah sudah ada estimasi begitu yang diberikan ataupun dikonfirmasikan oleh polisi akan berapa lamakah penyisiran ini dirampungkan, Dedi? Ya, Yan Rahman. Untuk kondisi saat ini ya, saudara, proses itu memang sedang berlangsung dan memang dari informasi yang kita dapat juga bahwasanya informasi adanya dugaan bom di pesawat itu didapat dari sekitar pukul 10. Dan memang kita pun dapat informasi dari informasi yang beredar di masyarakat, kita langsung ke lokasi bahwasanya proses upaya itu langsung dilakukan evakuasi. Nah, tidak yang kita lakukan pengumpulan informasi juga bahwasanya ternyata yang ada di pesawat itu adalah jemaah haji yang hendak pulang ke Jakarta. Yang mengingat banyaknya jumlah penumpang yang akan dipulangkan ke Jakarta, proses ini membutuhkan beberapa stakeholder untuk dikumpulkan baik dari pihak kepolisian maupun dari TNI. Di samping itu juga di bandara juga akan saat ini masih tetap berlangsung normal, di mana arus penumpang baik itu dari domestik dan internasional tetap berjalan seperti biasa, hingga tidak ada gangguan yang lainnya. Jadi sampai proses yang kami lihat langsung di lapangan, bahwanya yang tadi kami lihat beberapa mobil bolak-balik ke pesawat untuk melakukan pemeriksaan, ini sudah mulai selesai yang kami pantau langsung. Bahwasanya tadi sebelum ini ada beberapa mobil itu masih standby di belakang parkiran ini, namun mobil yang hendak itu dan beberapa pengawalan dari pihak kepolisian sudah selesai. Jadi selebihnya tinggal konfirmasi dari pihak bandara apakah memang nanti diputuskan menaiki pesawat tersebut atau mengganti dengan pesawat maskapai yang lain. Ya, masih menunggu konfirmasi dari pihak bandara. Dedi, bisa digambarkan sebetulnya posisi Anda seberapa jauh dari pesawat Saudi Air Jeddah ini terparkir? Bisa Anda gambarkan atau bisa Anda perlihatkan kepada kami, Dedi? Ya, baik Yan, saudara, saat ini saya memang ada di tepat di belakang bagian dari bandara yang di depan sana, itu jaraknya sekitar ada 300 atau 200 meter di depan saya, itu pesawat Saudi sedang terparkir. Nah, daerah tersebut merupakan daerah steril, ya memang tidak bisa kita mendekat, baik kita dari jurnalis maupun dari pihak lain, kecuali pihak pengamanan, untuk mengantisipasi supaya tidak ada kecelakaan-kecelakaan yang lain selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Jihadak Polda Sumut. Di samping itu juga di sekitar sini hanya merupakan areal parkir. Nah, ini merupakan area parkir umum yang memang cukup banyak warga atau pengunjung yang kemari, hingga batas dari gorong-gorong atau parit yang di depan itu merupakan yang tidak bisa dilalui oleh orang lain. Jadi untuk mengantisipasi tidak ditemukannya adanya bom hingga nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Yan. Ya, artinya Anda saat ini melaporkan di posisi yang aman ya, Dedi, begitu sekitar 100 meter dari pesawat Saudi Air Jeddah. Tapi Anda masih bisa memantau, Dedi, sebetulnya seperti apa sekarang aktivitas
dari penyisiran dugaan ancaman bom ini? Apakah memang tadi disebutkan BRIMOB yang bekerja atau ada tambahan tim lain begitu dari TNI atau seperti apa yang Anda melihatnya? Tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa sempat bolak-balik ada mobil menuju ke pesawat tersebut. Ya, dari yang pantauan kami di lapangan, bahwasanya beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 jaman, ya, areal ini cukup ramai oleh pihak kepolisian dan juga pengamanan dari bandara untuk mengantisipasi supaya warga tidak ada yang mendekat. Selain itu juga dari balik pagar yang bisa kami lihat waktu itu ada beberapa kendaraan TNI dan juga polisi yang memang informasi yang kami dapat bahwa dari pihak TNI merupakan TNI AU yang merupakan satuan Kopasgat. Di samping itu juga beberapa kendaraan pemadam kebakaran juga kami lihat secara lokasi tadinya, dan saat ini situasinya sudah sedikit petugas di sini itu menyatakan bahwasanya situasi sudah mulai aman dan terkendali, hanya mungkin tinggal keputusan kapan ini dilakukan pengembalian atau penerbangan dari pihak penumpang menuju Cengkareng, Jakarta. Ian. Baik, bisa digambarkan juga, Dedi, ini seberapa jauh antara pesawat Saudi Air Jeddah dengan pesawat-pesawat komersil lainnya? Kita ketahui bahwa SOP ketika ada penyisiran memang harus ada jarak yang cukup jauh begitu, karena memang ini betul-betul dugaan ancaman bom di pesawat. Ya, dari pesawat-pesawat yang ada di sekitar sini, ini sangat-sangat jauh dari beberapa parkiran pesawat, terutama yang dekat dengan terminal untuk keberangkatan maupun kedatangan internasional. Jadi ini memang lokasi tempat untuk lepas landas atau kedatangan. Jadi jaraknya itu memang kalau terjadi apa-apa itu sudah bisa diantisipasi. Dari informasi yang kami dapat, beberapa pesawat itu sempat melakukan putaran atau round di lokasi sebelum memasuki bandara Kuala Namu, hingga ketika dipastikan sudah mulai aman, pesawat tersebut kemudian boleh mendarat. Pada intinya pesawat tersebut jauh dari beberapa terminal atau pesawat yang merupakan yang diparkirkan. Ya. Berarti apakah ada pengaruhnya terhadap waktu penerbangan dan juga pesawat yang tiba begitu? Apakah memang ada delay dari pesawat-pesawat komersil lainnya akibat insiden ini? Ya, jika melihat dari informasi yang saya kumpulkan dari beberapa warga dan juga masyarakat, bahwasanya telah terjadi beberapa pesawat tersebut melakukan round di udara, artinya mencoba mengulur waktu karena mengingat ada proses pemeriksaan pesawat, hingga walaupun itu tidak terlalu lama, sekitar 30 menit sampai 1 jaman, namun itu dianggap mungkin menjadi delay. Namun begitu situasi itu tidak sampai membuat delaynya sampai cukup lama, ya. Jadi proses pendaratan dan penerbangan dari Kuala Namu masih tetap berlangsung normal. Ya. Oke, proses penerbangan dan juga kedatangan dari pesawat komersil lainnya hingga saat ini memang tidak terganggu begitu, karena memang juga jarak dari pesawat Saudi Air Jeddah ini cukup jauh sesuai dengan SOP ketika ada penyisiran dugaan ancaman bom di pesawat. Kemudian kita kembali ke penumpang yang saat ini ada di kedatangan di Bandara Kuala Namu. Seperti Anda sebutkan tadi bahwa ada 442 penumpang plus awak pesawat begitu. Tadi juga Anda menyebutkan bahwa terakhir yang dilakukan adalah mengenai pendataan. Kemudian apa lagi yang setelah pendataan yang akan dilakukan terhadap para penumpang ini, Dedi, di bandara? Karena memang dibutuhkan juga konsumsi dan lain-lain begitu terhadap jemaah haji yang hendak menuju Jakarta ini. Ya, jadi saudara, proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung tidak hanya melulu memindahkan para penumpang juga, tapi upaya-upaya untuk dilakukan tentang bagaimana kondisi penumpang itu masih terus dilakukan oleh pihak bandara. Untuk saat ini hampir seluruh penumpang, baik itu pilot dan yang lainnya, itu telah ditempatkan di terminal Bandara Kuala Namu, tepatnya di kedatangan internasional, untuk dilakukan istirahat sementara. Di Kuala Namu sendiri ada beberapa, maksud kami di terminal Kuala Namu, di situ juga ada beberapa tempat atau ruangan yang memang dikumpulkan untuk beberapa penumpang yang tidak bisa langsung pulang,
merupakan lokasi yang biasa untuk menunggu. Dan sambil menunggu proses itu, para jemaah juga maupun yang penumpang itu sudah ditanganin upaya-upayanya supaya tidak kelaparan atau hal lainnya oleh pihak bandara. Ian. Ya baik, seperti apa pula selain memindahkan, mendata, juga kita harus mengetahui bagaimana kondisi para penumpang ini. Kita ketahui bahwa banyak sekali jemaah haji Indonesia yang telah berhaji di Arab Saudi, begitu yang merupakan warga lansia, seperti apa kondisinya dan juga bagaimana penanganannya. Tapi nanti kita akan memperbarui terkait hal itu. Dedi Tarigan yang melaporkan langsung dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jangan kemana-mana saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda.